Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat, tetap semangat, meskipun kalian harus belajar dari rumah. Oke, hari ini kita akan mempelajari materi tentang pengelolaan kas. Materi yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah tentang pengelolaan dana kas kecil. Sebelum kita masuk, langkah baiknya sama seperti yang sebelum-sebelumnya, kita harus kenalan dulu. Siapa sih dana kas kecil ini? Oke, simak terus ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi, saya akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah diharapkan kalian mampu menganalisis dan memvalidasi sumber dokumen kas kecil. Yang kedua, menganalisis dan mencatat transaksi kas kecil. Yang ketiga, menganalisis dan menyusun berita acara pemeriksaan kas kecil. Oke, sekarang kita kenalan. Apa sih kas itu? Ada yang tahu? Nah, mungkin kebanyakan dari kalian berpikiran kas itu adalah uang. Memang betul, kas itu adalah uang. Namun secara umum, kas dapat diartikan sebagai suatu jenis benda yang dapat dipakai sebagai alat pembayaran untuk memperoleh barang maupun jasa yang diperlukan. Sedangkan menurut Zaki Baridwan, kas merupakan suatu alat pertukaran dan juga digunakan sebagai ukuran dalam akuntansi. Kenapa digunakan sebagai ukuran dalam akuntansi? Karena semua transaksi yang terjadi dalam akuntansi itu selalu menggunakan atau selalu diukur dengan kasnya. Diukur dengan kas sebagai nilai mata uang yang berlaku di negara tempat perusahaan tersebut berdomisili. Misalnya perusahaan tersebut berdomisili di Indonesia, maka nilai mata uang atau kasnya menggunakan nilai mata uang yang diakui adalah rupiah. Nah, kas juga merupakan salah satu pos aktiva yang paling atau pos harta yang paling lancar. Kenapa dinamakan diartikan paling lancar? Karena paling cepat berubah menjadi apa? Berubah menjadi barang ataupun jasa, dan selalu berakhir ke rekening kas. Misalnya saja penerimaan uang, kemudian penerimaan uang dari mana? Penjualan tunai misalnya, pemasahan piutang, ataupun penjualan saham. Itu. Nah, setelah kalian tahu pengertian dari kas, yang perlu diketahui adalah berikutnya adalah komposisi kas. Benda-benda atau apa saja sih yang termasuk atau yang bisa diakui sebagai kas? Nah, menurut Ikatan Akuntan Indonesia, kas terdiri dari saldo kas atau cash on hand dan rekening giro setara kas atau cash equivalent, di mana cash equivalent ini merupakan investasi yang sifatnya sangat liquid ini karena dia mempunyai jangka waktu yang pendek, yaitu kurang dari 1 tahun atau maksimal 1 tahun, dan juga paling cepat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi resiko apapun. Nah, selain itu, yang termasuk dalam komposisi kas itu adalah uang kertas, uang logam, cek yang diterima dari pihak luar, kemudian simpanan uang atau tabungan di bank, dan yang diakui oleh bank sebagai setoran sebesar nilai nominalnya. Jadi kesimpulannya bahwa yang termasuk dalam kas adalah semua elemen yang dapat diterima bank sebagai setoran sebesar nilai nominalnya setiap saat. Yang dimaksud dengan sebesar nilai nominalnya adalah berapa yang tertera di situ. Misalnya 50.000, berarti diakui sebesar 50.000. Nah, itu seperti itu. Nah, setelah kalian tahu apa saja atau benda-benda apa saja yang termasuk dalam komposisi kas, berikutnya adalah yang tidak termasuk dalam kas atau yang tidak bisa dimasukkan pada komposisi kas. Yang pertama yaitu deposito berjangka. Mungkin sekalian sudah menerima materi tentang deposito ya. Nah, di sini saya menjelaskan bahwa deposito di sini tidak bisa dimasukkan dalam kas. Karena apa? Karena deposito itu tidak dapat diuangkan setiap saat, tetapi baru bisa diuangkan ketika masanya sudah jatuh tempo. Makanya tidak bisa dimasukkan dalam kas. Kemudian yang berikutnya yaitu cek kosong. Cek kosong di sini adalah cek yang dikeluarkan oleh perusahaan tetapi tidak dapat diuangkan ke bank. Karena apa? Karena tidak ada dananya atau dananya yang dana perusahaan tersebut yang ada di bank sudah habis. Itu yang dinamakan cek kosong. Kemudian yang berikutnya cek mundur.
yaitu cek yang tidak bisa diuangkan setiap saat, sebab waktu jatuh temponya itu sesuai dengan tanggal yang tertera di ceknya. Misalnya ceknya itu dikeluarkan hari ini tanggal 20 Juli, tetapi ketika ditandatangani dia baru bisa diuangkan 1 minggu kemudian. Nah, itu yang dinamakan cek mundur. Kemudian yang berikutnya perangko. Perangko tidak dapat diterima sebagai setoran oleh bank. Mungkin di masa-masa sebelumnya atau tahun-tahun sebelumnya kita pernah, atau kalian mungkin pernah tahu bahwa setiap orang yang ingin mengirim surat lewat pos itu, jasa pos itu pasti menempelkan perangko. Nah, itu sekarang tidak bisa berlaku lagi sebagai, atau tidak diakui sebagai kas, karena tidak bisa diakui sebagai setoran dalam bank oleh bank. Kemudian yang berikutnya overdraft bank, yaitu di sini overdraft ini terjadi apabila jumlah cek yang ditulis melebihi saldo rekening perusahaan yang ada di bank. Nah, tetapi bank ini tetap akan membayar sesuai dengan nilai cek tersebut. Namun nilai yang selebihnya itu tetap dianggap atau dihitung sebagai hutang lancar. Nah, sekarang kita masuk pengertian dana kas kecil. Nah, setelah kalian tahu kas merupakan suatu elemen yang sangat mudah diselewengkan karena sifatnya sangat mudah untuk dipindahtangankan, sehingga perlu adanya pengendalian yang ketat terhadap kas ini. Nah, sekarang kenapa harus ada kas kecil? Ini kenapa harus disusun kas kecil, atau harus adanya dalam suatu perusahaan harus mempunyai kas kecil? Nah, karena kas kecil adalah uang kas yang disediakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis bila dibayar dengan cek. Nah, dana kas kecil ini biasanya akan disimpan dalam peti kas atau cash box seperti ini, ya. Ini biasanya biasa dipakai di perusahaan-perusahaan seperti ini. Ini yang ada kas kecilnya. Oke, bentuknya seperti ini. Nah, yang biasanya memegang dana kas kecil ini disebut dengan kasir yang ada di perusahaan, yang biasanya pegang dana kas kecil. Kalau di suatu perusahaan itu ketika pemegang dana atau otoritas keuangannya adalah bendahara ataupun bagian keuangan, maka yang untuk mengawasi keluar masuknya kas kecil atau pengelolaan dana kas kecil ini ditunjuk adalah seorang kasir. Oke, karena fungsi utamanya kas kecil adalah menunjang efektivitas aktivasi operasi perusahaan, maka harus dilakukan prosedur pengelolaan dana kas kecil. Nah, berikut ini adalah beberapa cara pengelolaan prosedur pengelolaan dana kas kecil. Yang pertama yaitu pembentukan dana kas kecil. Yang pertama harus dilakukan yaitu membentuk dana kas kecil. Nah, ketika membentuk dana kas kecil ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu ketika kas kecil dibentuk itu harus pembentukannya harus menaksir pertimbangan kebutuhan untuk 3-4 minggu. Berapa yang dibutuhkan, pengeluarannya berapa, harus bisa ditaksir. Kemudian yang kedua yaitu memberi estimasi kepada bendahara. Sekian yang saya butuhkan adalah sekian juta. Nah, itu harus diberi estimasi, tapi juga harus dilampiri dengan keterangan yang rinci. Kemudian yang berikutnya, pemegang kas kecil mencairkan cek, kemudian menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk membentuk kas kecil. Setelah memberi estimasi kepada bendahara, kemudian kas kecil mencairkan cek tersebut ke bank, kemudian menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk membentuk kas kecil. Kemudian yang berikutnya yaitu pembayaran melalui dana kas, yaitu pemegang kas kecil mempunyai wewenang untuk melakukan pengeluaran kas dengan menggunakan uang yang terdapat dalam kas kecil sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Nah, dokumen apa saja sih yang digunakan untuk pengeluaran kas kecil? Yang pertama yaitu permintaan pemakaian kas kecil, kemudian bukti pengeluaran kas kecil, dan dokumen pendukung yang lainnya seperti nota, kwitansi. Nah, itu yang harus dilampirkan ketika dia melakukan pembayaran ataupun sebagai bukti ketika dia akan membentuk kembali dana
kas kecil. Yang berikutnya yaitu pengisian kembali dana kas kecil. Permintaan pengisian kembali dana kas kecil ini dilakukan oleh pemegang kas kecil. Nah, pemegang kas kecil ini harus menyiapkan daftar pengeluarannya itu apa saja, atau pemakaiannya kas kecil yang sebelumnya itu dipakai untuk apa saja. Nah, dilampiri dengan bukti-bukti yang pendukung dari pengeluaran kas kecil tadi. Nah, apabila uang yang terdapat dalam kas kecil ini mencapai tingkat minimum, maka harus diisi kembali. Nah, dokumen pendukungnya ini yang terjadi atau yang diperlukan adalah permintaan pengisian kembali, bukti pengeluaran kas, bukti kas keluar, dan dokumen pendukung lainnya seperti nota dan kwitansi. Nah, seperti ini bukti-bukti transaksi ketika akan melakukan pengisian kembali dana kas kecil. Ini ada bukti kas keluar seperti ini nanti ya. Kemudian ini adalah nota, yang ini kwitansi. Kemudian yang berikut ini adalah permintaan pengeluaran kas kecil. Nah, ini di sini tertera sudah ditulis juga untuk keperluannya apa, pembelian perlengkapan kantor. Nah, ini dirinci 1 2 3 kertas, kemudian folder, kemudian Hagler dan sebagainya. Oke, sekian dulu materi yang saya sampaikan untuk hari ini. Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang sistem pencatatan dana kas kecil. Oke, terima kasih untuk hari ini. Semoga kalian bisa memahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.